Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna mimman tala umruhu wa hasuna 'amaluhu wa khtim lana bil husna waj'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka ya arhamar rahimin. Kaum muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor, dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah di hari Senin atau hari yang terakhir dalam kalender Hijriah 1447 ini. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bernafas, untuk menikmati hidup, untuk beribadah, dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang makhluk atau manusia yang hidup, tentu kita memiliki tugas penting dalam menjalani kehidupan ini. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Para pendengar yang berbahagia, di dalam akhir tahun atau hari terakhir di tahun ini, tentu selayaknya kita bermuhasabah, berintrospeksi sejauh mana diri kita berada sekarang. Di dalam kaitannya dengan muhasabah ini, ya, dan kita memiliki sekaligus harapan besar di tahun yang akan masuk dalam kalender Hijriah yang baru, yaitu 1448, mulai nanti terbenam matahari di hari ini atau setelah adzan maghrib, maka kita memiliki harapan-harapan yang tidak hanya kita angan-angankan, melainkan kita berharap semoga menjadi kenyataan berupa lembaran-lembaran bersih, lembaran-lembaran baru, dan lebih baik dari yang sebelumnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang pertama adalah bahwa muhasabah itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang artinya wallahu alam bil murad, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dilakukannya untuk hari esok. Potongan ayat ini menjadikan perintah yang jelas kepada kita sejauh mana kita beramal selama ini. Apakah banyak amal baiknya atau sebaliknya? Apakah kita kaitannya dengan ilmu banyak dimanfaatkannya atau banyak menjadikan orang sengsara? Dengan jabatan begitu pula, maka muhasabah
yang paling penting ini tentu kita bertujuan bahwa kehidupan yang kekal itu adalah akhirat. Orang yang mempersiapkan segalanya untuk akhirat, yang itu perjalanan yang sangat-sangat panjang, maka dialah orang yang cerdas, orang yang bijak. Al-qayyisu man dana nafsuhu atau man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak, orang yang cerdas itu orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, dan dia melakukan atau mempersiapkan segalanya untuk kehidupan setelah kematiannya. Hadirin hadirat jamaah para pendengar RRI Pro 1 Bogor rahimakumullah. Yang kedua adalah kaitan dengan man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Keberuntungan itu tergantung apa yang dilakukan ketika pergantian tahun. Kita muhasabah sangat penting. Namun yang lebih penting lagi adalah aplikasi atau follow up setelah muhasabah. Maka poin yang kedua adalah keberuntungan bagi orang yang membuka lembaran baru dengan lebih baik lagi. Ya. Artinya bahwa setiap orang pasti memiliki kesalahan. Tidak ada mungkin ya kecuali yang Allah kehendaki orang-orang tertentu, orang-orang pilihan, ya khususnya para nabi yang maksum itu memiliki kesalahan baik lisannya maupun perbuatannya. Anggota tubuhnya dari atas mata, telinga, ya dan seterusnya itu memiliki kesalahan, memiliki dosa. Namun orang yang beruntung adalah bukan menyesali, tidak hanya menyesali ketika dia di tahun yang lama, tapi dia menyongsong tahun baru dengan yang lebih baik lagi. Maka beruntunglah man kana yaumuhu khairan min amsihi, siapa yang harinya lebih baik daripada kemarin, fahuwa rabihun, maka dia orang yang beruntung. Yang kedua, yang ketiga adalah hijrah. Hijrah itu berarti meninggalkan. Memang zaman dulu ya hijrah identik dengan meninggalkan sebuah tempat. Kita tahu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya meninggalkan tanah kelahirannya di Mekah menuju Madinah, yang itu ditempuh tidak hanya 1 hari, 2 hari, bahkan beberapa hari lamanya, ya, dan menggunakan kendaraan seadanya ketika itu. Maka disinilah perjuangan. Hijrah itu meninggalkan, namun meninggalkan dalam arti yang positif. Ada kalanya meninggalkan sebuah tempat, ada kalanya juga meninggalkan sebuah keadaan atau kondisi. Maka zaman sekarang ini bisa jadi meninggalkan itu kalau untuk tempat mungkin relatif semua tempat aman dan tentram. Beda halnya dengan kondisi Mekah saat itu yang mengancam keimanan umat Islam. Namun dalam hal kondisi bisa jadi keimanan kita tergerus, akhlak kita mengalami dekadensi atau penurunan apabila terus-menerus berada dalam lingkungan yang salah yang dapat mempengaruhi moralitas kita. Maka hijrah dalam hal ini tidak hanya tempat tapi juga keadaan. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sesungguhnya adalah yang meninggalkan semua yang Allah larang.
Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tersebut menjadi motivasi bagi kita bahwa memilih lingkungan itu adalah hal penting untuk perbaikan kita. Kita ingin tahun baru nanti 1448 membuka lembaran dengan yang lebih baik. Kalau ingin, maka harus ada perubahan dalam kondisi kita. Ya, kita dekati orang-orang yang baik, kita dekati orang-orang yang solih, kita berkumpul dengan mereka, saling mengingatkan, saling menasehati, saling memotivasi, maka ini akan jauh lebih baik daripada kita berada dalam lingkungan yang sama apabila lingkungan itu menjadikan kita jauh dari Allah, menjadikan kita terperosok dalam kehinaan dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Maka harus pindah kepada kondisi, kepada hal yang lebih baik. Yang keempat adalah waktu. Waktu itu bagaikan pedang. Al-waktu kasaif. Nah, apabila kita tidak memanfaatkannya dengan baik, maka waktu itu akan menghabisi kita. Maka disinilah poin yang ketiga, ya, waktu itu adalah modal dan itu nanti akan dihisab atau dipertanggungjawabkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang terakhir tentu kita menutup tahun dengan tobat. Taubatan nasuha. Menutup tahun tentu dengan banyak beristighfar. Banyak kita berdoa kepada Allah. Ya, di dalam Al-Qur'an antara lain surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah, kembalilah kepada Allah semuanya wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan menjadikan kita di akhir tahun atau di penghujung tahun 1447 Hijriah ini, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan kita menyongsong masa depan atau tahun baru Hijriah dengan yang lebih baik lagi, dengan harapan-harapan yang baik, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mencapai apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Pak Kiai, tentunya jelang akhir tahun ya, banyak orang yang ingin memperbaiki diri. Dan kira-kira amalan apa nih yang memang bisa kita lakukan di hari ini sebelum masuk ke tahun yang baru? Baik, amalan-amalan ya di hari ini, salah satunya Mbak Marisa, tentu kita perbanyak berdoa, beristighfar ya. Dan istighfar ini tentu tidak hanya lisan. Istighfar yang tulus adalah berawal dari hati dan pikiran. Jadi kita hidupkan hati kita, hidupkan pikiran kita, terucap dari lisan astagfirullahaladzim. Dosa sebesar apapun, kalau kita niat untuk tidak mengulanginya lagi, kita mohon kepada Allah, maka jangan putus asa. Allah akan berikan kepada kita rahmat dan ampunannya. Yang kedua, perbanyak sodakoh. Khawatir selama 1 tahun banyak harta yang kita lalaikan adalah hak-hak mereka, kita tunaikan. Ya, kalau itu hal-hal yang wajib segera ditunaikan. Kalau itu yang sunnah, maka akan mendapatkan plus pahala dari apa yang sudah kita lakukan. Begitu pula silaturahim, ya, kadang-kadang dosa itu tidak hanya kepada Allah, juga kepada sesama. Kita sambungkan kembali, kita pererat kembali persaudaraan dan kekerabatan kita, sehingga hal-hal yang memutus atau hal yang menghalangi kebaikan atau nasib baik kita, menghalangi keberkahan hidup kita, itu penghalang-penghalang itu roboh dengan kebaikan-kebaikan kita di penghujung tahun ini, sehingga terbukalah pintu keberkahan, pintu kebaikan dan lebih baik
dari yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan untuk para pendengar juga bisa melakukan amalan-amalan tadi dengan baik ya, agar kita menutup tahun dengan pahala dan juga amal kebaikan yang mudah-mudahan dicatat dan menjadi bekal yang baik untuk di akhirat nanti. Baik, kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan para pendengar kita, Pak Kiai, di satu persatu. Ada Bapak Endi Supriyadi di kawasan Bojong Kidul Kemang. Assalamualaikum, semoga Pak Kiai Waalaikumsalam. dan juga Bro RRI senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Amin. Pertanyaannya, refleksi dari tahun baru Hijriah dengan muhasabah diri. Bagaimana menyikapi jika seseorang memiliki pemahaman agamanya yang jauh lebih baik mungkin dari orang-orang lainnya, namun korupsinya juga tetap jalan gitu ya, tetap besar. Mohon pencerahannya Pak Kiai dari Bapak Endi Supriyadi. Silakan dijawab. Baik, terima kasih Bapak Andi Supriyadi di Bojong Kidul Kemang tentang refleksi akhir tahun. Kita tidak menutup mata bahwa pengetahuan seseorang ya tentang ilmu agama itu adalah terkadang tidak sejalan dengan apa yang dilakukan. Harusnya semakin tinggi pemahaman atau ilmu yang dia miliki, maka semakin tinggi juga akhlaknya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya dalam beberapa literatur khususnya kita mengetahui di dalam Al-Qur'an, di surah Al-Jum'ah misalnya, Allah menyindir orang-orang yang membawa kitab Taurat atau kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah untuk mereka, ya, orang-orang Yahudi diantaranya itu apabila tidak dibaca, tidak diamalkan, ya mereka hanya mendapat kemuliaan kitab Taurat, namun tidak mengamalkannya. Ilmu itu adalah memang bisa mengangkat derajat seseorang, namun ketika tidak diamalkan, maka ilmu itu menjauhkan dia dari Allah dan itu menjauhkan dia dari rahmatnya. Maka kita harus takut. Al-Quran menggambarkan seperti keledai, kama salil himari yahmilu asfaro, membawa lembaran-lembaran buku. Keledai itu di punggungnya tanpa satu lembar pun dia mampu memahaminya. Ya, itulah gambaran. Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, namun kita tidak mengamalkannya, maka itu tidak lebih dari seekor keledai yang membawa lembaran-lembaran kitab, namun dia tidak bisa membacanya. Mudah-mudahan hal ini menjadikan sebagai cambuk bagi siapapun, termasuk yang bicara dalam hal ini, bahwa ilmu yang nanti akan menyelamatkan adalah ilmu yang dimanfaatkan, yang lebih menjadi wasilah atau menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhkan dirinya dari Allah sehingga melakukan yang dilarang. Antara lain adalah korupsi. Korupsi adalah dosa yang besar, sehingga orang yang korupsi itu apabila dilakukan oleh orang yang berilmu, maka dosanya lebih besar daripada korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak berilmu. Wallahu a'lam. Baik. Untuk Pak Andi Supriyadi sudah dijawab, dan sekarang kita ke Pak One di Ciparigi Bogor Utara. Kurang lebih esensi pertanyaannya, bagaimana seharusnya seorang muslim melakukan muhasabah secara berkala, terutama tahunan, agar keimanan dan amalnya terus berkembang, mampu menghadirkan hati dan juga pikiran yang jernih, serta fokus memperbaiki diri dengan mengendalikan reaksi, asumsi, dan rencana, bukan mengendalikan orang lain yang sesuai dengan ajaran Islam. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya Pak Kiai. Mangga untuk ditanggapi, dan terima kasih juga untuk Pak Ono ya. Salam sehat selalu juga untuk Pak Ono. Silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Onoy dari Ciparigi. Ini pertanyaannya bagus tentang bagaimana muhasabah itu dilakukan secara berkala. Memang ibadah itu ada kalanya ibadah harian,
seperti sholat 5 waktu. Ada ibadah yang sifatnya mingguan, ya seperti sholat Jumat. Ada juga yang tahunan, ya. Ada yang bulanan, ada yang tahunan dan seterusnya. Nah, maka ibadah-ibadah itu dijadikan sebagai terminal atau sebagai pos yang mana kita di setiap tempat itu sudah disiapkan oleh Allah tempat-tempat tersebut untuk kita muhasabah sebenarnya, ya. Dan tentu manusia semakin jauh dari Allah dalam hal ini akan semakin jauh dari kebaikan dan kebahagiaan. Maka tidak bisa menutup diri bagi kita untuk senantiasa kita dekat kepada Allah melalui tempat-tempat atau terminal-terminal tersebut, baik yang harian, yang mingguan, yang bulanan, termasuk yang tahunan. Dan esensi daripada muhasabah adalah menghasilkan getaran dalam diri kita berupa penyesalan. Menyesali apa yang sudah dilakukan. Kemudian melakukan bahwa hal yang seperti itu adalah tidak baik. Ambil kesimpulan bahwa ketika menyesali sesuatu, yakinlah bahwa sesuatu itu tidak baik. Kenapa? Karena kalau tidak ada penyesalan, maka perbuatan dosa itu akan selamanya dianggap baik. Setelah itu baru kita tekadkan dalam diri kita untuk tidak mengulanginya lagi, sekaligus menggantinya dengan amal solih. Yang amal solih itu kita yakin menjadi kifarat atas dosa kita, menghapus dosa kita. Tidak perlu banyak menyesali, menangisi masa lalu, karena ada lembaran baru yang harus diisi dengan yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian ada pertanyaan berikutnya Pak Kiai, karena waktu juga terus berjalan ya, kita sapa. Berikutnya Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya. Di bulan Muharram, tahun baru Islam ini, supaya kita bisa merubah kelakuan kita yang tanpa disengaja banyak dosa-dosa yang tidak terasa, supaya bisa lebih baik dari tahun-tahun lalu. Seperti apa? Wassalamualaikum, mohon pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Supriyati di Sindang Barang, ya. Bulan Muharram. Muharram itu dari bahasa Arab yang artinya diharamkan, ya. Ada juga dimuliakan. Artinya adalah orang yang berada di bulan Muharram, ya, tentu dia tidak ingin untuk melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, karena sudah di warning, ya, bahwa siapa yang melakukan perbuatan dosa di bulan yang itu termasuk Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, ya, maka dosanya dilipat gandakan. Nah, disinilah kita ingin bahwa Muharram ini atau bulan Muharram ini membawa kita pada perbaikan, ya. Tentu kita sadari betul seperti apa perbaikan yang harus kita lakukan, ya. Perbaikan yang kita sendiri mengetahuinya. Orang lain itu hanya menilai di luar, sementara kita tahu persis tentang diri kita dan hati kita. Maka menata hati itu terlebih dahulu, ya. Kemudian dari hati itu akan tergerak atau akan menjadi motivasi yang tinggi untuk, ya, membuka lembaran-lembaran baru di bulan Muharram atau di tahun baru dengan yang lebih baik lagi. Orang yang hebat itu bukan usianya yang panjang, melainkan orang yang kualitas amalnya itu bagus. Apalagi umurnya panjang, kualitas amalnya bagus. Itu adalah orang yang istimewa.
Maka kita mohon pada Allah, semoga saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan umur kita panjang, maka kita ingin juga oleh Allah digerakkan untuk semakin bagus, semakin baik amal ibadah kita, supaya menjadi orang yang istimewa, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Kiai, mungkin karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita beberapa menit ke depan, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar ya menjelang masuk di tahun baru Hijriah ini, supaya niat yang kita inginkan untuk bisa jauh lebih baik tentu bisa terlaksana, bukan hanya sekedar niat gitu ya, bukan hanya sekedar ucapan, tapi memang bisa dilakukan oleh hati yang tulus ikhlas, dan memang dalam perjalanan kita Allah selalu meridhoi apa yang kita lakukan. Enggak pakai. Baik. Terima kasih ya Mbak Marisa, untuk ini kaitan dengan persiapan kita menjelang awal tahun baru ya. Tentu kita ingin dosa-dosa kita diampuni Allah. Amalan-amalan para ulama bahkan dicontohkan oleh Nabi kita tentang sholat taubat, sholat hajat ya. Sebelum kita berdoa, kita dengan melakukan 2 rakaat sholat sunnah, dalam hal ini sholat taubat terlebih dahulu. Kemudian kita memohon kepada Allah ya, beristighfar, bersolawat agar dosa kita diampuni oleh Allah. Allah mudah saja mematikan kita, Allah mudah saja memasukkan kita ke dalam neraka, namun kita tentu tidak menginginkan hal itu. Maka mohonlah, Allah itu maha pengampun, Allah maha pemberi rahmat. Tidak ada satupun dosa kalau dia bertobat melainkan Allah akan mengampuninya. Disitulah titik kelemahan kita. Kita mohon pada Allah, dan setelah masuk tahun baru ketika malamnya kita mohon kepada Allah agar diberikan oleh Allah ketentuan-ketentuan yang baik, dimudahkan kita untuk menjadi orang yang baik. Tidak hanya kita, juga keluarga kita, masyarakat kita, bahkan bangsa kita, kita doakan semoga bangsa Indonesia, negara kita tercinta, lebih baik ya, lebih sejahtera. Dan tentunya tidak hanya itu, kita mohon pada Allah semoga kaum muslimin muslimat dimanapun berada senantiasa oleh Allah berikan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk tema tahun ini atau tema Mutiara Pagi kali ini. Semoga kita bisa menutup tahun ini dengan muhasabah dan bisa menjadikan tahun depan penuh dengan keberkahan dan ketakwaan. Allahumma khtim lana hadal am bil khairi wal maghfirati war ridwan. Ya Allah, tutuplah tahun ini dengan kebaikan, ampunan dan keridhaan. Waftah lana al amal jadid bil barakah wat taqwa wal ihsan. Bukakanlah lembaran baru tahun ini dengan keberkahan, ketakwaan dan ihsan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sudah kita dengarkan kajian Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Mahfud ya. Tentu doa yang bukan hanya untuk diri sendiri saja, ternyata juga bisa untuk kita panjatkan agar orang-orang sekeliling kita atau mungkin juga bangsa dan negara kita juga akan jauh lebih baik gitu ya. Dan pergantian tahun bukan hanya sekedar pergantian angka dalam kalender, tapi juga menjadi momentum untuk menengok perjalanan diri. Sudah sejauh mana langkah yang kita tempuh, kesalahan apa yang perlu diperbaiki, kebaikan apa juga yang perlu ditingkatkan, dan muhasabah mengajarkan kita juga untuk jujur pada diri sendiri. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung mendengarkan setia bersama Pro 1 RRI Bogor. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kiai tentunya penuh dengan kebermanfaatan ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel informasi dan